Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, we can meet virtually via Zoom for this first meeting, in our thesis advisory. We also send our salawat to Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Because of his enlightenment, now we can live in enlightened age. Alhamdulillah. Inshallah, we can get his syafaat in Yaumil Mahsyar. Amin ya Allah. Okay, Hani, let me share screen. Okay, I open your thesis proposal. Okay, can you hear me? Can you see? Yes, I can hear you, sir. Alhamdulillah. Hani, this consultation is recorded, so we can check again, or you, especially you, can check again via YouTube, because I just make the link in eCampus, the link of page for the YouTube, this recording, okay? Okay, Ani, Okay, sir. we can start now. We can mix the language, because I wonder if I speak in full English, I wonder you get missing the concept or the idea. Jadi begini, Hani, yang pertama itu kita lihat dari sini ya. Ini kenapa dia salah? Karena di sini harusnya rapat ya. Ini dirapatkan, nah, hilang. Reading context. Oh, okay. Okay. Vocabulary learning with U dictionary and notebooks. I don't know whether this title is being modernized, modernized by our English education department or not, because I myself do not know yet about this policy, the changings of the title. Ya, karena kan selama ini kalau kita ingin melihat penelitian itu kan dari judul ya. Oh, ini Hani penelitiannya eksperimen. Dan judulnya tetap diawali dengan kata-kata the effect, seperti itu ya, the correlation atau the impact, begitu ya. Kalau Hani ingin meneliti dengan desain eksperimen. Jadi pengaruh, hubungan, dampak, ya, seperti itu. Karena ini kan bisa saja kesannya adalah ini penelitian tindakan kelas partisipatoris misalnya, atau penelitian tindakan kelas individual, classroom action research. Ya. Pertanyaan saya adalah, apakah judul ini sudah disetujui oleh Kaprodi? Sudah, sir. Sudah ya. Memang judulnya harus seperti ini. Iya, jadi kan saya ngajuin 5 judul. Nah, ini this is the third title that the Kaprodi accepted ya, oke. Yeah, accepted. Kenapa nggak ada kata atau frasa ya, misalnya pengaruh ya, the effect of using U dictionary and notebooks in improving vocabulary learning, ya. Nanti vocabulary learningnya itu kita ambil dari
konteks bacaan. Begitu, Hani ya. Karena kalau saya melihat judul yang canggih seperti ini, khawatir ya, khawatir memang terjadi miskonsepsi atau mispersepsi. Menurut saya ya, Hani. Ya, jadi kalau saya sarankan judul misalnya, saya sarankan di sini. Saya bisa kasih di sini catatan ya, Hani ya. Jadi di sini ada review, ada komen di sini. Saya ketik langsung saja. Suggested, Ya, boleh. suggested. Kok nggak mau diketik ya? Suggested. Oh, dia tidak bisa langsung ternyata. Kalau saya buat di sini bisa ternyata ya. Di effect, di effect of kenapa ini? The effect of U dictionary and notebook. Memang notebooknya ini plural ya? Iya. Kan yang memo itu setahu saya plural kan, Mister? Jujur saya tidak tahu Ya, ini ya. Oke, nanti kita cek aja. Oke. The effect of using tadi ya. Using the effect of using U dictionary and notebook. Gitu ya. In improving vocabulary learning. Atau gini, kita bisa tahu untuk kelas berapa, Hani? SMP atau SMA? SMP. Berarti lower, secondary, gini aja deh. In improving vocabulary learning for lower, secondary graders. Nah, saya lebih suka menggunakan kata-kata graders. Ini judul sudah ada 12K maksimum ya. Ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 14. Kita pilih 12. Wah, di sini ada 15 ya, kebanyakan. The effect of using your dictionary and notebooks in improving vocabulary learning. Mungkin kalau middle schooler nggak bisa ya, Sir? Middle itu student. Middle itu bisa juga ya ambigu kalau saya. Nah, ini udah 14 ini. Ini sebenarnya lebihnya di sini nih. Atau kalau tidak the effect of ini aja ya. The effect of U dictionary and notebooks in improving vocabulary learning.
Kalau ini jadinya 14. Saya khawatirnya ini kepanjangan judulnya. 14. The effect of dictionary and notebooks in improving vocabulary learning. In improving vocabulary learning for lower secondary graders. Kalau dipakai apa, Hani, yang namanya apa ya? Secondary saja nanti kan ada tingkat SMP SMA-nya, makanya kalau SMP kita gunakan yang lower secondary graders. 14 maksimum judul. Atau sebenarnya ngakalinnya gampang. Using, kalau mau 12 ya Hani, penggunaan Yes, sir. The using of jangan using. Nah, ini 12. Penggunaan dictionary and notebooks dalam meningkatkan. Jadi improve ya. Terjadi perbaikan begitu ya. Perbaikan, peningkatan. In improving vocabulary learning for lower secondary graders. Nah, ini ya. Kita sudah sepakati judulnya nanti ini. Untuk yang vocabulary ini kita ambil dari reading context. Pasti ya, Hani. Kalau cuma vocabulary tersendiri, ini kelemahannya pertama siswa tidaknya ini ya, tidak mengetahui secara lengkap mengenai konteks. Misalnya kalau Hani bicara tentang katakan ada satu kosakata, misalnya current. Nah, current itu kan kalau konteksnya umum itu apa current? Aliran ya, current. Atau current itu baru-baru ini misalnya. Nah, nanti kalau di konteks yang lain, misalnya listrik, current itu jadi arus listrik, misalnya begitu ya. Nah, jadi harus hati-hati ketika kita bicara tentang vocabulary tanpa dilandasi oleh tadi nih, reading context. Ya, reading context. Nah, ini nanti diinggriskan ya. Hani, nanti ini diinggriskan. Submitted. Submitted. Diajukan. Submitted as partial fulfillment in submitted as partial fulfillment in obtaining the degree of sarjana pendidikan. Ini requirement sekali ya. Submitted as partial
of the requirements. Lupa saya. Requirements Pinaptani di degree of sarjana pendidikan. Ini diganti jadi tesis. Ya. Tesis. Ya. Oke. By. Nama dalam bahasa Inggris ganti. Name. Oke. Name. Kalau bisa dibikin di tengah semua bagus ini. Memang yang kecil-kecil ini yang akan bikin lama ya Hani ya. Makanya ini harus segera diperbaiki nih yang rimah-rimah seperti ini. Sepele tapi sering berulang-ulang kali gitu ya. Kebanyakan print lagi, salah lagi, balik lagi, tanda tangan lagi. Salahnya yang sifat-sifat teknikal gini. Nah ini nanti diatur. Ini lambang nanti ya. Logo UMJ. Nah ini nanti diganti English Education Department. Terus tahunnya di sini. Tahunnya dibuat. Hani ini angkatan berapa? 2017. Nah harusnya dibuatnya 2021 ini. Oh, saya kira itu angkatannya. Enggak. Ini 2021 nanti ya. Oke. Oke. Nah sekarang kita masuk ke sini. Ini udah diukur ya 4343 ya? Iya, udah, Sir. Sepertinya sama enggak ya? Terlalu. Nah ini 0 ini 0. Margin. Custom margin. 4433 papernya oke. Udah oke sih ini. Lalu ini kita lihat. Nah ini kan selalu 8 nih Hani. Harus dirubah 0. Ini coba kita bikin single. Ini kan single nih. Nah ini double. Oke. Nah ini nanti baca buku panduan dulu. Ini kan 14. Ini turun lagi. Gini. Ini paragrafnya. Ini 0. Ini double. Saya nggak tahu ini Arial atau Times New Roman. Lupa Itu saya. Times New Roman. Times New Roman. Nah ini satu tab ya Hani ya. Saya tekan nih satu tab. Segini. Ini segini. Ya. Nah ini nggak perlu ada lagi nih Hani. Footnote-nya nggak usah. Kita sudah tidak menggunakan apa ini? Lupa saya ini. Footnote. Menghilangkan footnote ini mana ya?
Footnote. Lupa saya karena udah nggak pakai footnote lagi. SS. Mana tadi ada footnote? Di reference kalau nggak salah nih. Hapus. Is not valid. Nggak mau hilang deh. Nah ini harus dihilangkan ini, nggak ada footnote lagi. Nanti saya hilangin, Sir. Ya, nanti tolong dihilangkan. Kenapa dia nggak hilang ya? Nah ini harus dihilangkan nih. Dismiss. Hilangkan. Udah saya kasih tanda, ini nanti jangan lupa halaman. Pertama kan di atasnya halaman nih. Halaman tiap bab. Nanti yang halaman berikutnya di bawah ya. Nah ini juga satu tab ini. Sudah satu tab. Nah ini geser dulu. Oh ngilanginnya dari sini ya, lupa saya. Nah, lupa saya ini caranya nih. Karena udah lama nggak pakai footnote. Bisa nggak dihilangkan begini? Kayaknya bisa ya. Alhamdulillah bisa. Berarti ini ngilanginnya. Mana yang nomor 1 ini? Di paragraf pertama. Saya cut. Incidentally. Ini pakai L-nya 2 ya, Hani. Incidentally itu. Baru benar. Apa ini? It examines the use of English Indonesia language bilingualize. Nggak ada bilingualize ya. Bilingual aja. Bilingual. It examines the use of English Indonesia. Mungkin maksudnya gini kali. Bilingual dictionaries. Nah ini. Ini kalau depannya huruf hidup, ini kan artikel nih pakai an Indonesian. Ya Hani, jangan salah grammarnya. Artikel jangan lupa. Ini kok beda ya? Oh, ini 2. Jadi Hani nanti di rumah rapikan sesuai dengan buku panduan. Karena ini biar nggak lama kerjanya, langsung dirapikan. Nah ini chapter 2 di halaman berikutnya ya.
Kok belum ada ini ya, limitation, significance, belum ada ya? Limitation di bab berapa ya, Sir? Bab 1. Oh, itu soalnya saya kayak masih bikin gambaran luasnya aja sih, Sir. Belum kayak terlalu terinci gitu. Oh, Setiap paragrafnya itu. Jadi kayak belum saya kembangin lagi. oh gitu. Bagus kalau begitu, enak. Kita mulainya dari awal banget ya, Hani ya. Jadi pertama, Hani, segera ya malam ini Hani install yang namanya Mendeley. Pernah dengar Mendeley? Oh, iya tahu. Udah diinstal di laptopnya? Udah. Tapi kemarin sempat kayak nggak bisa dipakai gitu, Sir. Jadi belum saya otak-atik lagi. Ya, harus dengan Mendeley. Jadi nanti akurat, jadi kita juga lebih cepat kerjanya. Dan memang nanti di Mendeley-nya harus sabar. Dibenerin lagi identitas dari jurnal yang dikutip. Misalnya nih, Hani mengambil misalnya artikel yang ini. Artikel dari... Oh, by the way, ini sudah disemprokan belum? Belum kan, Sir? Hah? Baru itu. Kan saya baru dapat dospemnya Mister. Belum sempat sempro. Oh gitu. Iya, makanya ini kan mau revisi bab 1, 2, 3 dulu sama Mister. Nanti kalau udah selesai baru sempro. Oh gitu. Yang lain-lain juga begitu kayaknya ya. Iya. Saya yang baru sempro itu 3 orang. Enggak, saya pikir ini udah bimbingan. Iya, udah bimbingan Sir jatuhnya. Tapi belum sempro. Oh gitu. Iya. Tapi nanti pembimbingnya tetap saya atau gimana tuh? Iya, pembimbingnya Mister. Oh gitu. Ya udah kita bikin yang bagus. Mantap lah kalau begitu. Oke ya. Semangat Hani. Oke, Sir. Ini kita cari ya, Ya. misalnya nih. Si Chen, ini ya, kita cari dulu nih. Judulnya ini. Kita copy paste ya, copy paste. Ini saya stop. Nah, saya buka Mendeley saya ya, Hani. Sebentar, Mendeley. Nggak bisa diminimize karena lagi direkam. How to. Screen share-nya itu ke Sebentar, saya mau buka Mendeley saya. Mendeley, bentar. Mendeley. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nggak kelihatan di sini ya Mendeley ya. Mendeley. Oke, lagi loading Mendeley. Nah, ini Hani. Bentar. Share screen. Nah, ini Mendeley. Nah, ini ya, kelihatan ya? Iya. Oke. Ini saya hapus dulu deh yang punya saya. Buat contoh, saya delete. Nah, Hani, nanti setelah Mendeley ini terbuka begini,
Hani tinggal klik sudut kiri ya, literature search. Cari di sini pencarian kepustakaan, literature search. Tadi udah kita copy ya, kita paste. Nah ini nih, judulnya di sini. Ini aja nih, si Chen ya, enter. Dictionary use and EFL learning. Pengarangnya si Chen. Ada nggak di sini? Ada di sini nih Hani. Ini nih udah dapat. Nah Hani nanti tolong identitas ini harus dirapikan. Misalnya nih dictionary use kita harus buka dulu ya. Apa namanya? Sumber aslinya. Sebentar, saya cari di ini dulu deh. Saya cari di Word. Ini stop share dulu. Kita cari di Word dulu ya. Kita cari di Word. Share. Word. Nah ini ada nih Hani nih. Langsung dia hubungkan. Yeah. Nah, kenapa Hani nggak cari yang 2015 atau 2016? Hani harus cari referensi yang 5 tahun terakhir. Ya, kita view PDF ya. Aduh, dia minta. Kalau yang nggak 5 tahun terakhir nggak boleh, Sir? Boleh. 10 tahun bolehlah. Ini udah 11 tahun boleh. Ya sebenarnya sih sumbernya banyak Hani ya. Asal Hani mau bisa dicari. Coba saya cari di Hani kalau bisa malam ini cari semua referensi yang mendukung skripsinya Hani. Ini saya kasih contoh, tadi pengarangnya si Chen ya. Chen mana ini? Ada nggak PDF-nya? Ini kayaknya ya. Ini nih, Chen. Nah, di sini kan besar semua ya judulnya. Lalu kita mau pakai yang mana begitu ya. Sebenarnya sih kalau dia konsisten nggak masalah. Yang jadi masalah kalau dia tidak konsisten. Kita balik lagi ke Mendeley tadi ya. Nah ini nih. Kalau nanti ketemu misalnya kecil semua, ya sudah. Konsisten yang ini. Ya Hani ya. Nah misalnya Hani udah dapat nih. Hani kalau udah dapat, bisa lihat Mendeley-nya kan yang ini? Iya. Nah kita save ya. Kita save. Udah. Nanti Hani misalnya di skripsi tadi, ini harus di stop dulu. Nah, masukin di sini. Misalnya Hani mengutip, saya kasih contoh nih. Di bab 1 misalnya. Inilah misalnya ya. Chen reported that using e-dictionary improve
students' knowledge of grammar, vocabulary. Nah, Hani tinggal masukin di sini, ya. Kalau Hani punya Mendeley tadi, jadi dia sudah embed ya, sudah melekat di laptopnya Hani, ya. Hani bisa lihat kan? Mana tadi ini? Nah, Hani bisa lihat ini kan? Chen reported that using a dictionary improves student knowledge of vocabulary. Nah, saya akan mengutip. Kalau Hani sudah benar-benar menginstall Mendeley, dia udah kelihatan. Insert citation, klik di sini. Hani go to Mendeley. Nah, nanti klik ini nih, si Chen ini nih. Ya. Si Chen. Klik cite. Ya. Existing folder. Oke. Nah, kita kan formatnya belum ada nih. Kita biasanya pakai APA. Oh, ini sudah ada nih APA. Nah, ini Hani, dia muncul sendiri di sini Chen 2010. Nanti Hani menulis referensinya, daftar pustakanya, dia udah ngelik sendiri, ya. Misalnya bibliografi. Klik ini nih Hani, insert. Tuh, udah muncul ya. Jadi beda ya dengan yang Hani tulis. Jadi dia harus seperti ini. Ya, jadi Hani nggak capek-capek lagi. Paham ya yang untuk Mendeley. Jadi tugas pertama Hani, cari dulu rujukan atau jurnal, buku, ya, yang berhubungan dengan skripsinya Hani. Oke, itu teknis Mendeley ya. Sekarang Hani kita baca dulu bab 1 ya, kita tuntaskan bab 1. Kita lihat ya Hani ya, masih bisa dibaca di sini. Saya. Chapter 1 Introduction. English has become an international language and many Asian countries have established English learning policies to promote student English ability. When we want to study language, there are 4 important things to learn. The 4 aspects when learning English are listening, speaking, reading, and writing. In this research, mostly talk about dictionary use and vocabulary learning in the context of reading. Jadi secara nih, Hani, ini kalimat-kalimat ini coherence-nya di mana? Keterhubungannya di mana? Nah, nyambungnya di mana? Hani kan mau bilang begini nih, bahasa Inggris itu sudah menjadi satu bahasa internasional dan banyak negara-negara di Asia telah menetapkan kebijakan pembelajaran bahasa Inggris untuk promote ya, artinya menumbuh kembangkan kemampuan bahasa Inggris siswa. Oke ya, jadi bahasa Inggris sudah menjadi bahasa internasional dan banyak negara di Asia sudah menentukan kebijakan. Jadi wajib
belajar bahasa Inggris untuk menumbuh kembangkan kemampuan bahasa Inggris siswa. Kalimat kedua nih, Hani. When we want to study language, ketika kita ingin belajar bahasa, saya nggak tahu ini apakah masih bahasa Inggris, atau bahasa Sunda, atau bahasa Cirende. Ya, Hani, Sebenarnya makanya sih bahasa umum. itu dia. Jangan-jangan bahasa Nah, iya. Hani ya, Tegal ya. Bahasa ngapak. Jadi, there are 4 important things. Ada 4 hal penting. Bukan 4 hal penting, tapi 4 keterampilan. 4 language skills. Makanya saya bilang kalimatnya kemana ini, nggak nyambung. Nah, the 4 aspects. Ini ada things, kemudian ada lagi aspek. Saya nggak tahu nih, aspek. Iya, maksudnya tuh aspek. Nah, nggak bisa gitu, Hani ya. Kan ini vocabulary nih. Ya, Secara Hani ini vocabulary-nya kita bertanya ini. Maksud things-nya itu apa, aspeknya itu apa. When learning English are listening, speaking, reading, and writing. In this research, mostly talk about dictionary use and vocabulary learning in the context of reading. Nah, ini lebih nggak nyambung lagi. Dalam penelitian ini, kebanyakan kita bicara tentang penggunaan kamus dan belajar kosakata dalam konteks bacaan. Nggak nyambung. Kalimat satu cerita tentang bahasa Inggris. Kalimat kedua, kalau mau belajar, ada 4 hal penting. Kalimat ketiga ditambah lagi ada 4 aspek, beda loh. 4 hal penting dengan 4 aspek, beda. Ya, di sini disebutkan aspeknya menyimak, berbicara, membaca, menulis. Nah, terus ditutup kalimat paragraf ke satu ini. Dalam penelitian ini kebanyakan kita bicara tentang, nah, tidak seperti ini ya, Hani ya. Mostly talk about dictionary use and vocabulary learning in the context of reading. Jadi lepas semua ini kalimatnya. Nah, terus yang ini nih, paragraf kedua nih. Hani ingin menghubungkan pikiran Hani dari paragraf 1 ke paragraf 2 nih. Paragraf 1 anggap sajalah Hani itu sebenarnya sih pengen mengatakan bahwa apanya itu sudah jelas ya. Dalam pembelajaran bahasa Inggris, kita hampir tidak pernah terlepas dari yang namanya kosakata dan kamus. Intinya begitu sebenarnya Hani ingin bicara, kamus itu penting sekali. Apapun bentuknya. Ya. Oke, nggak dibawa atau nggak dalam bentuk install Android, tapi Google itu kamus juga. Ya, jadi kamus tidak bisa dipisahkan. Kosakata tidak bisa dipisahkan dengan kamus. Intinya Hani mau bilang begitu tuh di paragraf 1. Sekarang nyambungnya dengan paragraf 2 nih. Kebanyakan siswa in EFL countries, nah, kebanyakan siswa di negara-negara yang menggunakan, yang belajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing ya, have reading as material in their English subject. Jadi bahan bacaan itu merupakan mata pelajaran tertentu begitu ya, bagi mereka, their English subject. Jadi kalau di sini most, tentunya Hani nggak bisa bicara seperti ini ya, tanpa ada referensinya. Yang bilang siapa gitu. Aswir nggak bilang begini, Pak Sofyan nggak bilang begini, saya yakin. Bu Zaitun juga nggak pernah bilang begini, saya yakin. Miss Pipit juga, Miss Tatu, ya. Coba nanti dikonfirmasi, apakah Miss Mutiarani yang memang beliau mengajarkan reading, apakah benar most of students in EFL countries have reading as materials? Karena kan sekarang bukan most reading. Sekarang itu zamannya multimodals. Bisa lewat lagu, kalau mau belajar kosakata ya, bisa lewat gambar, bisa lewat lagu, gambar, kemudian syair, ya, poems gitu ya. Bisa juga memang teks itu sendiri, simbol-simbol. Ya, Hani ya. Jadi kita nggak bisa dalam pengertian kasar reading.
yang memang terdiri dari beberapa paragraf itu ya, atau ada gambar juga lah misalnya ya. Nah, tapi nggak bisa begini. Mungkin Hani ada rujukannya misalnya menurut si Charles. Kalau ini kutipannya dari Charles ya, Charles. Jadi Hani langsung sebutkan sumbernya ya. They sometimes have a reading session like reading aloud. Ini digabung ya, aloud to practice their pronunciation, articulation, and comprehension. And reading also important to learn new vocabularies in the process of finding new words, new vocabulary ya. We are in the condition of reading a text, and then incidentally you will find some words that you are not understand through the text. Nah ini Hani ya, tadi idenya sudah bagus, apanya itu sudah ketahuan. We need dictionary, we need vocabulary and dictionary. Dictionary as a tool, ya, as apa ya, assisting tool gitu ya, alat bantu. Nah nanti di paragraf 2-nya Hani harus cerita kosakata yang banyak dijumpai di bacaan, dijelaskan gitu. Jadi jangan, maaf ya Hani nggak usah lah nyinggung-nyinggung reading aloud to practice, ini dihindarkan Hani. Ini nanti nggak fokus gitu ya. Kalau Hani memang makomnya di vocabulary, sudah langsung straight to the point ke vocabulary. Jadi Hani bisa lah cari nanti sumber-sumber referensi. Hal-hal apa saja yang berkaitan dengan kosakata di dalam bacaan. Jadi saya catat di sini ya. Saya kasih tanda di sini. Catatan. What things are considered to be the vocabulary factor in the reading text. What things are considered to the vocabulary factor in reading text? Jadi hal-hal apa saja yang diperhatikan ya, yang menjadi fokus dari faktor-faktor kosakata itu sendiri di dalam teks bacaan, Hani ya. Jadi misalnya gini nih ya Hani ya. Misalnya saja Hani nanti bisa cari kalau bicara vocabulary in text. Vocabulary in the text misalnya itu bicara tentang maknanya ya, makna dari kosakata itu sendiri. Bolehlah nanti bicara makna, meaning, common meaning dengan technical misalnya. Ya. Kalau Hani bicara misalnya apa tadi saya sebutkan perbedaan dari penggunaan kata
uniform dengan wardrobe, dengan attire. Nah, seperti itu, Hani. Jadi yang common itu kita mau pakai yang mana? Misalnya ada attire, ada wardrobe, ada kostum, ada uniform. Nah, ini kan beda-beda nih Hani nih. Nah, jadi kemudian tadi Hani kan nyinggung masalah apa namanya? Reading konteks ya. Jadi bicara tentang konteks. Yang kedua, konteks of vocabulary. Mau disamakan nggak konteksnya yang common dengan technical? Maksudnya disamakan itu gimana tuh? Nah, misalnya kalau yang disamakan, yang kalau tadi ya, misalnya nanti Hani bicara apa namanya? Ada satu teks bacaan tentang hari pertama siswa belajar offline misalnya ya. Misalnya gini nih. The first day in offline class. Nah, ada bacaannya begini misalnya. Budi and Wati ya go to school together bla 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 bla. Nah, jadi ada penggunaan misalnya they wear misalnya ya. They wear, mereka mengenakan red and white dulu ya. White and red uniform. Kan kalau pakaian seragam anak SD putih merah ya, Hani ya. Putih merah. They wear red and white and red uniforms. Pertanyaan saya, nah di sini kan penggunaan katanya adalah uniform. Kenapa bukan costumes? Karena ya kan memang commonnya ke uniform sih. Oh enggak juga Hani. Wardrobe juga bisa common loh wardrobe. Ya. Tapi kostum beda bisa common. Nah itu nanti kita cek teorinya. Saya jujur saya nggak pakar di vocabulary. Nanti baca buku Hutch Evelyn kalau nggak salah ya. Itu bukunya bagus sekali itu tuh. Nanti kalau mau bicara kolokasi dalam konteks sintakmatik ya. Kalau bicara leksikal nanti dalam konteks paradigmatik gitu ya. Paradigmatik dengan sintakmatik. Nah, itu baca Hutch and Evelyn. Judulnya vocabulary, nanti cari aja. Atau kita lihat dulu ya, kita cari nih, misalnya. Hani bisa lihat di sini, share screen. Oke, kita buka. Hani bisa manfaatkan ini ya, Google Book. Nah, cari di sini nih, Google Book. Sudah, Evelyn, vocabulary. Hutch and Evelyn, if I'm not mistaken. Hutch and Evelyn. Nah ini dia nih. Ini bukunya nih. Hani.
Bisa lihat? Iya, bisa, Sir. Nah, vocabulary, semantics, and language education. Carilah yang 2000 ke atas. Ini nggak bisa dibuka lagi. Nanti cari di Libgen ya. Library Genesis. Nanti bisa di-download sendiri. Hatch and Evelyn. Vocabulary, semantics, and language education. Alhamdulillah saya belum lupa banget. Bukunya bagus sih ya. Tentang kosakata. Stop share dulu. Balik lagi ke yang tadi. Ya. Hani tahu cosplay? Iya, tahu, Sir. Apa itu cosplay? Memakai kostum gitu. The artist wear Wear cosplay. costume. Custom for player ya. Nah, ini konteksnya konteks apa gitu, nanti dicari Hani. Ya. Konteks kosakatanya apakah ini cosplay ini masuk dari konteks blended word gitu ya, kata yang dicampur ya dengan apa namanya proses deafiksasi ya. Jadi costume for player, cosplay. The artist wear cosplay. Kenapa enggak uniform? Oh, uniform itu yang sudah official, Pak. Lalu kalau cosplay enggak official, belum tentu juga ya. Gimana yang penari latar? Ya. Penari latar, terus artis-artis itu ya menggunakan wardrobe. Kalau untuk konteks yang lebih khusus attire. Gitu. Silakan Hani bertanya dulu. Kalau sebenarnya sih kalau ini tuh jadi kayak kita tuh membedakan gitu ya, Sir. Vocab-vocabnya itu yang dapat dari hasil membacanya itu. Jadi, nah nanti catat lagi ya untuk catatan kedua buat Hani. Hani coba perlihatkan ke Aswir reading text-nya itu seperti apa. Jadi kita harus belajar dulu nih. Ini ada kutipan bacaan dari buku SMP kelas 2 semester genap, semester 2 ya. Nah itu nanti silakan Hani screenshot atau kirim ke saya. Nanti kita belajar bersama-sama kosakatanya tentang kosakata apa saja yang muncul di sini. Karena kan tadi saya bicara. Kalau untuk Ya, kenapa? Kalau untuk reading konteksnya sih sebenarnya saya pengen dapetin itu dari artikel di dalam Udictionary aplikasinya itu, Sir. Soalnya Udictionary itu kan sebenarnya punya ada artikel gitu. Saya pengen ngambilnya dari situ. Bisa nggak ya, Sir, kalau kayak gitu? Bisa enggak, ini aplikasi Udictionary-nya seperti apa? Bisa dikasih contoh? Itu kamus berbasis apa ya? Ada aplikasinya gitu, Sir. Bisa dilihatin ke saya? Kamus. Hani Bisa. sedang pakai. Itu ada di Hah? ada di bab 2-nya, Sir, kalau mau lihat. Oh, bab 2. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi ada kegunaannya. Ini Android ya? Iya, Atau gimana? Android sama iOS bisa sih, Sir. Cuman itu saya kan downloadnya versi yang free. Kalau yang berbayar dia lebih bisa akses banyak. Readingnya ada di ini.
Ada di You Translate atau di Iya, mana? ada di dalam U Dictionary-nya yang reading English article. Ini cara ngedownloadnya gimana? Pakai HP atau pakai laptop? Pakai HP. Harus ini ya, Hani bikinkan video terus kirim ke saya. Bagaimana cara menggunakan U Dictionary ini? Hmm, Di dalam U Dictionary ini ada teks bacaannya juga? ada teks bacaan, ada kayak semacam apa ya? Kosakata yang bisa diakses lewat lock screen-nya juga. Terus ada games, iya ada gamesnya juga. Oke, Hani, ini kan cuman sebagai alat bantu ya. Jadi Hmm, yang esensinya itu adalah bagaimana siswa itu memahami kosakata yang sesungguhnya sudah ada di materi yang diberikan oleh guru mereka kan. Nah, dalam bayangan saya sebelumnya, ini wajah Hani kemana ini? Ini kalau mau saya, rekamannya, kalau nggak ada wajah Hani, nggak ada rekamannya nanti. Ya, saya tadi mati. ya. Jadi di sekolah Hani itu materi kan sudah ditentukan dulu. Buku teksnya juga sudah ada. When the bell rings, kalau nggak salah ya Hani ya. Atau pakai buku apalah ya, buku-buku cetak terbitan banyaklah penerbitnya, ada Erlangga, ada apalagi namanya Tiga Serangkai dan lain sebagainya. Nah, bagaimana nih nanti Hani mensinkronkan, menghubungkan dengan U Dictionary ini dengan materi yang sudah ada dari sekolah, gitu loh Hani. Kalau Hani mau menambahkan dalam konteks untuk menambahkan pemerkayaan kosakata melalui U Dictionary sih fine-fine saja. Tapi yang esensial kan, ini materi sudah ada nih Hani, materi dari buku yang ditentukan oleh sekolah melalui guru bahasa Inggris Hani, ibu guru X, bapak guru Y menggunakan buku dari apa namanya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan misalnya. Nah, kita materi bacaannya sekarang sudah sampai di bab 6 misalnya. Nah, kalau Hani ingin apa namanya membantu meningkatkan pemahaman siswa lebih cepat, ya lebih cepat lagi tentang kosakata. Nah, Hani itu datang dengan membawa satu alat yang namanya U Dictionary and Notebook. Kan gitu. Jadi bukan yang ada di U Dictionary Notebook itu yang Hani ajarkan ke siswa di kelas. Begitu Hani yang saya pahami. Kalaupun ada U Dictionary and Notebook itu sebagai pelengkap, namanya akselerator yang bisa mempercepat gitu ya, accelerate ya, accelerator. Jadi bagaimana dia bisa mempercepat gitu. Ketika pakai media ini, siswa lebih cepat tangkapnya karena ada tadi yang saya sebut multimodal. Ada suaranya, ada gambarnya, ada contoh bikin kalimatnya bermacam-macam. Ada contoh gambar-gambarnya disesuaikan dengan konteksnya tadi ya. Ada juga ditentukan dengan kalimat pendek dan kalimat panjang, macam-macam lah gitu. Tapi dia masih sinkron dengan materi di SMP kelas 2. Khususnya yang ada di buku teks wajib yang digunakan oleh setiap sekolah. Begitu Hani, ya. Jadi kita itu memang kalau membuat karya tulis, membuat apa namanya Hani skripsi, memang tidak boleh lepas dari konteks
persekolahan yang ada di sekolah gitu Hani. Jadi nggak bisa Hani ingin menguji coba satu tool, device, ya, dengan tujuan penelitian Hani, begitu nggak bisa ya. Nah, karena kan harus ada sumbangan ke sekolah bahwa ini loh Bapak Ibu Guru, setelah saya menambahkan alat bantu media Udactionary and Notebook ini, siswa itu kosakatanya, vocabulary-nya nambah. Terus wawasannya luas. Siswa enggak kosakata dalam konteks misalnya attire aja ya, tentang pakaian, baju-baju gitu ya. Tapi mereka juga tahu yang namanya konteks misalnya pakaian dengan adat istiadat misalnya. Culture gitu ya. Attire and culture misalnya. Atau kalau dia bicara misalnya makanan nih, cuisine ya, masakan. Mungkin mereka juga kalau di buku teksnya Indonesia, jenis makanannya cuma makanan Indonesia gitu Hani. Tapi ketika ditambahkan di Udactionary and Notebook, Hani mengajarkan ini loh masakan Asia, terutama yang dari Korea gitu ya. Apa namanya? Tom yum ya gitu ya, tom yum. Atau tom yum mah Thailand ya. Samyang ya. Lupa saya itu. Ya, misalnya gitu yang dari Asia gitu ya. Atau yang dari Eropa misalnya. Itu bisa ditambahkan dari Udactionary and Notebook. Gitu Hani. Ya. Saya nggak tahu nih ada buku SMP atau enggak ya. Sebentar. Sebentar Hani, saya mau kasih contoh buku teks pelajaran bahasa Inggris. Bentar ya Hani ya, saya ambil dulu. Nah, itu tuh. Junior. Assalamualaikum Hani, halo. Halo. Nah, masih dengar ya? Nah ini Hani, misalnya saya menggunakan buku ini, tapi ini kelas 1 ya Hani. Passport to the World. Iya. Ini kan kelas 7 nih, junior high school. Ini kurikulumnya 2014 ya. Saya nggak tahu masih KTSP atau sudah 2013. Nah, misalnya di sini nih, saya kasih satu contoh teks bacaan. Nah, ini Hani ya, misalnya teks bacaan ini nih. Saya nggak tahu jelas nggak nih. Bisa dilihat. Iya. Saya bacakan aja ya. Hmm. Saya bacakan misalnya nih. Iya. Jadi sebenarnya di sini bicaranya tentang membandingkan ya. Membandingkan penggunaan verb to be di sini ya. I am Robi Surbakti, I am a student, dibandingkan dengan teks di bawahnya. Ada seorang desainer di sini ya, seorang desain arsitektur begitu ya, desain grafis. He is Mr. Surya Atmaja. He is an architect. He works for PT Wijaya Karsa. He designs public buildings like markets, schools, hospital, malls, and many other public buildings. His office address is Jalan Baru 73, Pasar Rebo. He lives not far from the office.
His address is Jalan Kartika 78 Pasar Rebo. His phone number is 021 745 368. He goes to work by car. Oke, misalnya di sinilah kita ambil saja teks yang di sini, Hani ya. Yang teks apa namanya yang designer ini, kita ambil vocabulary-nya itu pertama ada kata works, ada kata designs, ada kata apa lagi ya? Ya, dua saja. Karena nanti yang lain itu melengkapi. Ada kata public buildings, ada kata sudah dua aja. Ada kata works sama design dengan tambahan kata baru yaitu public buildings. Nah, jadi Hani, dalam bayangan saya, kalau misalnya Hani dapatkan di Dictionary dan notebook itu kata designs sama kata public buildings sama kata works sebagai tambahan, alhamdulillah ini klik gitu ya dengan penelitiannya Hani. Jadi the device is useful and synchronized. Jadi betul-betul nyambung dan sangat bermanfaat Dictionary dan apa namanya notebook ini. Misalnya nih, Hani dapatkan tadi katanya bukan cuma ada public buildings, tapi ada juga private buildings. Apa misalnya private buildings? Jadi ada bangunan umum, gedung-gedung umum dengan private buildings. Ya, katakan misalnya apa ya? Private building itu misalnya villa ya, villa pribadi misalnya. Atau misalnya apartemen pribadi, wah kaya sekali ya, punya apartemen tinggal sendirian. Misalnya seperti itulah ya. Nah, jadi ada kata private buildings, ada kata public buildings. Mungkin ada tambahan perbedaan antara private dengan public. Gitu maksud saya, Hani. Ya. Coba dah Hani nanti foto dulu deh. Foto WA, kita diskusi lewat WA. Aswir, kalau yang begini teksnya yang saya dapatkan dari sekolahan yang mau saya teliti, setelah konsultasi dengan Bapak Ibu gurunya, teks bacanya seperti ini. Jadi nanti kita bikin skripsinya enak, Hani. Haninya juga nggak susah, hasilnya itu jelas, cepat, efektif, efisien, sebulan selesai. Ya, nanti Hani kalau mau menerapkan, Hani bisa pakai PJJ kok ya, bisa pakai kayak kita ini nih Zoom meeting, nggak juga tiap hari ya, Hani ya bisa. Hani misalnya di lapangan 8 kali, ya berarti seminggu 2 kali aja. Seminggu 2 kali, nggak usah lama-lama, sejam cukup ya, 60 menit. Nah, siswanya disuruh install dulu tuh yang Dictionary sama notebook. Nah, Hani juga harus bisa meyakinkan bahwa siswanya ikut mendownload aplikasi Dictionary dengan notebooknya atau Hani saja yang ingin menunjukkan ketika belajar. Itu bagaimana Hani? Bisa dijawab nggak yang itu? Di kelasnya mau ya menginstruksikan ke siswanya. Oke teman-teman, kelas 8A, 8B, tolong diinstal dulu Dictionary dan apa tadi notebooknya tadi ya. Nah, masalahnya nanti nih misalnya ada hambatan nggak bahwa Bu, memori saya nggak cukup, RAM-nya kecil, cuma 2. Jadi kalau saya
download aplikasi lagi, HP saya hang. Nah, misal. Yang kedua, Bu, waduh nambah pulsa lagi, Bu, sedangkan kuota saya terbatas. Yang ketiga misalnya, Bu, saya hanya bisa melakukannya di sekolah. Karena ini pengalaman magang loh, kemarin magang. Karena memang cerita humas sekolah X, kan nggak usah sebutkan sekolahnya ya, di satu daerah X, Pak, kita memfasilitasi siswa yang memang terkendala kuota sama sinyal. Silakan kami dampingi di lab komputernya sekolah. Ada beberapa 1, 2, 3 begitu ya ke sekolah memang untuk mendapatkan tadi proses belajar mengajar. Itu Hani ya, itu saksinya ada mahasiswa magang kelompok yang saya bimbing, juga ada jejak digitalnya, ada fotonya. Ada juga narsumnya ya. Bapak XX, menjabat XXX. Nah, ya, nggak perlu disebut lah orangnya, nama itu semuanya. Yang jelas itu contoh. Jadi nanti kendala yang 3 tadi, kuota sinyal sama device-nya itu nggak sanggup, karena saya cuma RAM-nya 2, Bu Hani, jadi saya nggak bisa nge-install untuk aplikasi Android tambahan lagi, U Dictionary maupun U Dictionary and Notebook. Gitu Hani. Apakah Hani hanya ingin mengenalkan saya mengajarnya pakai ini? Lalu Hani nanti bisa juga ya meminta pendapat siswa, berarti non tes ya, kuesioner. Tapi sayang juga kalau siswanya enggak punya pengalaman belajar langsung, yaitu mengunduh atau menginstal U Dictionary dan Notebook itu, sayang juga. Kalaupun ada, berapa sih banyaknya gitu ya. Kalau setengah kelas, 40 dibagi 2, 20 siswa, alhamdulillah bisa jalan nih penelitiannya. Nah, begitu Hani. Jadi untuk teknisnya, kita kan memang nggak harus di kelas ya, bisa lewat Zoom, bisa lewat offline, pakai Edmodo, mau pakai Google Classroom, terserah. Kalau online-nya kan kayak kita sekarang ini ya, via Zoom. Nah, gitu Hani. Coba nanti teknis penelitiannya bagaimana? Bisa dijawab sekarang nggak? Kalau saya sih pengennya di kelas. Halo? Bisa, Sir. Kalau di gambaran saya, halo, Sir. Iya, halo? Sinyalnya agak jelek. Iya, ya, terus ya. Halo, suara saya kedengeran nggak, Sir? Dengar, ya. Jadi kalau saya tuh sebenarnya penelitiannya itu, iya pengennya ke kelas, terus ya ngejelasin gitu, mengenalin U Dictionary ke anak-anaknya. Terus juga pengen anak-anaknya pada download, kalau bisa sih. Sekalian kayak, apa namanya, kan mereka kan tujuannya itu kan buat nambah kosakata baru yang bisa dia translate-nya itu atau carinya itu dari U Dictionary ini. Nah, abis itu U Dictionary-nya ini kan otomatis kan karena udah pada download semua, jadinya kan bisa berguna gitu, Sir, buat anak-anaknya itu. Terus juga dari hasil kosakata barunya itu, saya sih pengennya itu anak-anaknya itu biar kayak buat nginget lagi itu ditulis lagi di notebooks. Kalau misalnya mereka lupa gitu kan. Jadi misalnya bahasa Inggrisnya apa? Kayak tadi uniform. Uniform itu sama dengan seragam kayak gitu, Sir. Tapi kalau misalnya ada kayak buat tambahan sinonimnya uniform itu apa-apa dalam bahasa Inggris, itu lebih bagus lagi, Sir. Nah, ya itu. Nanti kita masuk ke sana, Hani. Tadi itu di bab 1 udah saya singgung, karena kan Hani bicaranya reading context.
Jadi kalau bicara kosakata itu kita bicara konteks. Betul yang Hani sebutkan di proposal Hani itu. Saya mendukung banget itu. Makanya ada konteks yang umum, ada konteks teknikal. Nanti kita cari deh, ini istilah saya aja sih ya. Nanti cari di bukunya Hatch Evelyn tadi. Jadi kan kalau kita bicara yang umum nih, kalau mau bilang pakaian, ada yang bilang garment. Kerja di mana? Kerja di garment. Oh, bikin pakaian ya? Iya. Padahal dia nggak bikin pakaian, bikin bahan pakaian saja misalnya. Tapi itu juga disebut garment. Ya, nanti kalau pakaian jadi gimana? Oh, saya bekerja di butik. Di butik saya itu saya menyediakan wardrobe. Nah, loh. Saya nggak menjual seragam atau kostum karyawan misalnya. Ada wardrobe, ada kostum. Nah, gitu nanti kita cari Hani. Yang jelas saya pengen tahu kalau Hani sudah mantap tadi, sudah kontak gurunya belum? Gurunya belum. Kapan mau kontak gurunya? Belum tahu sih, Sir. Soalnya kan saya masih mau fokus ngerjain proposalnya dulu. Mungkin kalau misalnya proposal ini Hani, kalau Hani besok mau bimbingan lagi dari pagi sampai sore, selesai. Insya Allah. Dengan cara ya, Hani kumpulin dulu di Mendeley, jadi nanti nggak kerja 2 kali Hani. Ketika Hani mau bilang, oh ya tadi saya baca menurut si Chen, kosakata itu bisa ditambah melalui misalnya kamus elektronik. Udah nanti Hani tinggal bikin parafrasa pendapat si Chen tadi dari jurnal yang tadi misalnya ya. Lalu tinggal klik masuk ke Mendeley site, udah otomatis dalam kurung namanya body note quotation, kutipan dalam kurung. Begitu Hani. Nanti ketika mau klik referensi, udah kan tinggal insert bibliografi udah muncul kan tadi udah saya contohkan. Nah, nanti video ini bisa Hani pelajari lagi. Ya. Videonya cukup untuk Hani aja, nggak usah disebarluaskan. Walaupun nanti saya cantel di YouTube sih ya. Oke, jadi iya kalau dicantel di YouTube susah, di sini nggak ada tanda watermarknya. Ya untuk kepentingan sendiri lah. Jadi Hani, kalau Hani tidak usah merisaukan yang namanya bentuk proposalnya akan seperti apa. Tadi saya bilang kalau Hani besok pagi mau berjibaku dengan syarat nih, malam ini udah dapat 20 jurnal misalnya. Terus saya udah simpan di Mendeley, terus sudah saya baca abstraknya atau findingsnya dari 20 artikel tentang U Dictionary and Notebook, vocabulary, terus ada meaning, ada konteks, ada reading konteks. Nah, saya baca jurnal-jurnal yang berkaitan yang tadi itu. Nah, saya jamin besok maghrib udah selesai proposal Hani 3 bab. Dengan syarat tadi ya. Nah, sekarang yang Hani pikirkan, bisakah Hani besok atau lusa ya, within this week, dalam minggu-minggu ini nih, Hani bisa nanya-nanya dulu ke guru, ke bapak guru atau ke sekolahnya yang akan dijadikan lokus penelitian. Kalau menurut saya begini Hani, ini kan judul udah di-ACC sama Pak Kaprodi. Saya juga sangat mendukung. Tinggal Hani pastiin dulu lokusnya di mana. Nanti jangan proposalnya bagus, tiba-tiba tadi terhambat di tempat penelitian. Pak, saya mau pindah dari SMP Gajah Duduk, saya mau pindah ke SMP Gajah Berdiri misalnya. Nah, bedanya gajah duduk dengan gajah berdiri, ya kalau gajah duduk artinya gajahnya ada di sarung. Kalau gajah berdiri ada di arena sirkus, misalnya gitulah ya. Jadi Hani
yakinkan dulu. Karena kan tadi kita bicara buku ya. Ini buku ini digunakan di sekolah XYZ misalnya, Passport to the World. Nah, mungkin kalau di sekolahan yang Hani nanti akan jadikan tempat penelitian, dia menggunakan buku, kalau nggak salah When the Bell Rings ya, lupa. Itu saya yang buku terbitan PDK itu. Bisa di-download kok ya. Nah, atau buku yang lain ya, atau jangan-jangan buku yang diciptakan gurunya sendiri. Nah, maksud saya ingin tahu dulu materinya itu seperti apa. Nah, nanti kita cobakan di U Dictionary and Notebook. Kalau saya sih udah kebayang yang Hani ceritakan tadi tentang pengoperasian aplikasi tadi, saya udah. Berarti tadi penelitian saya benar. Iya. Halo? Berarti tadi iya benar penelitian saya kayak gitu, Sir. Iya betul, betul sekali. Nah, cuman kan Hani. Halo, Sir. Iya, halo. Saya dengar. Halo? Halo, Iya. jelas, Hani? Halo? Ya, jelas suara saya? Jadi berarti penelitian saya benar ya, Sir? Yang Betul. menambah kosakata bahasa Inggrisnya itu Iya. menggunakan aplikasi Udictionary. Iya. Iya, jelas, Sir. Iya, betul. Putus-putus sekarang. Kalau saya nggak putus-putus ya, kenapa ini? Apa saya harus matiin HP satu? Ya, sinyal WiFi saya sih di sini. Mungkin, Sir. Sinyal saya bagus. Saya matikan dulu biar lebih kencang sinyalnya. Bagaimana? Sekarang Bisa jelas? ya, jadi ya kalau setelah nyari kosakatanya di aplikasinya itu, Sir, ditulis lagi gitu di notebooks buat apa namanya, buat referensi atau buat siswanya nginget lagi. Paham. Kayak gitu boleh, Sir? Boleh. Iya Nah, kan, kayak itu gitu. kan, ya, sebentar Hani. Jadi Hani dengarkan dulu. Itu kan bagusnya kalau sesuai dengan materi yang ada di sekolah mereka, di kelas mereka, gitu loh Hani. Paham ya? Makanya saya kan tadi, saya selalu gitu loh Hani, kalau ngebimbing mahasiswa itu, sekolah mana, pakai buku mana gitu ya. Kan ini contoh aja nih. Jadi Pak, di sekolah saya, ini saya dikasih mahasiswa bimbingan ini. Masya Allah ya, tabarakallah. Saya dikasih buat kenang-kenangan, Mister. Bermanfaat. Ini 3 serangkai. Nah, saya dikasih buku SMP kelas 1. Dia penelitiannya di kelas 1 misalnya. Nah, dia ambil teks-teks pendek tadi contohnya. Penggunaan kosakata to be. To be ada yang present, to be ada yang past. Nah, nanti kalau bicara konteks to be yang mana nih? Bisa juga konteksnya present, konteksnya past. Dua aja itu penggunaan is, am, are dengan was dan were. Ya, kalau konteksnya misalnya dari konteks kesesuaian antara subjeknya itu, nah itu beda lagi kajiannya, ya. Itu nanti masuk kajian agreement misalnya, konteks agreement. Kalau dari segi tenses, itu di agreement misalnya seperti itulah. Ya, Hani, silakan ada pertanyaan. Makanya berarti di sekolahnya itu saya harus nyesuaiin ya sama materi mereka dari buku paketnya itu, Sir. Iya, tanya dulu deh gurunya pakai buku apa, terus materinya udah sampai bab berapa. Saya maunya gini Hani ya, kita kejar 1 minggu, ini kan udah pertemuan kedua nih. Kalau bisa pertemuan ketiga itu tanggal 18 atau 20, Hani itu sudah ke lapangan begitu ya. Pertemuan ketiga Hani itu ke lapangan, ya ke lapangan. Ya minimal observasi dulu lah ya, lihat, tanya-tanya. Terus siswanya, mau ya Bu, nanti kami minta untuk menginstal aplikasi yang ada di Android, Udictionary dan Notebook. Pastikan dulu itu. Bisa Hani, karena siswa kita di sini mereka menggunakan handphone yang
RAM-nya sudah di atas 2 misalnya, RAM-nya 4. Gitu Hani, karena kan maaf ya, di handphone anak-anak sekarang kan macam-macam ya. Instagram aja udah berapa itu ya. Yeah. Telegram, apalagi tuh yang berat-berat. TikTok. TikTok aja mereka install. Masa mereka nggak mau install Udictionary sama notebook hanya untuk sementara waktu misalnya ya. Hanya untuk sementara waktu. Kalau bisa sih udah ngembet gitu ya. Ya, jangan cuma sementara waktu, nanti pas ibu guru Hani. Ya? Ya, kenapa? Sir, itu yang notebook itu sebenarnya bukan aplikasi, Sir. Ya, bukan. Notebooknya di mana? Catatan kertas. Kalau yang notebook itu bukan aplikasi. Ya, lalu notebooknya apa? Kumpulan vocab-vocab gitu, Sir. Nah, itu ada di mana notebooknya? Mungkin dari siswanya sendiri. Oh, gitu. Karena gini ya nanti Hani, yang ada dalam bayangan saya tadi, karena itu menggunakan kata you. Ya. You, dictionary, and notebook. Jadi seolah-olah nih, dia digital gitu ya. Dia elektronik. Ternyata bukan ya. Oh gitu. Iya, kan bahasanya. Bukan, itu beda. Nah, iya berarti saya yang salah. Saya salah paham. Kalau begitu, ya kalau begitu yang disebut Hani di sini, notebooknya itu adalah buku catatan siswa, buku manual ya. Bukan iya, digital. buku catatan gitu. Nah, nanti begini Hani, ini kan yang satu tradisional, yang satu modern nih. Nanti apa Hani nanti nggak kesulitan dalam apa namanya menyusun bab 2 ya, kerangka teori itu loh, literature review-nya itu. Karena kan yang dibutuhkan literature review-nya itu cuma Udictionary. Hani ceritalah tentang aplikasi Udictionary ini dibuat oleh pabrikan Google misalnya. Tahun 2018 misalnya. Usernya sudah 5 miliar users misalnya. Itu ada di kantornya ada di Canberra misalnya ya. Misalnya Canberra di Australia berarti ya. Canberra. Jadi apakah mau seperti itu? Ya. Nanti kalau kalau Hani nanti ingin nggak usah pakai. Ya, kenapa? Kalau nggak usah pakai notebook gitu, apa lebih bagus ya, Sir? Iya, karena nanti akan rancu. Orang bacanya nih orang awam, nggak usah lah orang awam, saya aja nggak awam-awam banget sih ya. Karena yang saya tahu kalau udah Udictionary, wah ini udah digital nih, pasti Android nih. Oh ya ternyata bener kan gitu. Tapi pas saya bayangin notebook, ternyata beda sama Hani. Hani ngebayangin, nah ini saya punya notebook Hani. Ini, nah ini warnanya pink ya. Ini masih kosong ini. Apakah ini notebook? Ya, kalau nggak salah ada tulisannya deh. Kalau kakek saya dulu bilangnya buku notes. Ya, buku notes. Ya, notebook ya. Kalau saran saya gini lah Hani ya. Jadi nanti notebooknya dihilangkan. Kalau Hani ingin menjelaskan secara deskriptif, mereka dibantu oleh cara memorinya itu kan macam-macam lah ya. Kan nggak harus notebook kan nih. Mereka bisa nulis juga di Android ini kan lengkap ya Hani ya. Hani bisa nulis di apa? Bisa nulis di mana di sini?
semua handphone ada deh. Bisa nulis di toolnya kan, note. Maaf. Di sini ada tool note. Tulis aja di sini kan. Nah, jadi nggak perlu lagi disebutkan sebenarnya, karena kan Hani lebih fokus ke U-Dictionary-nya. Nanti U-Dictionary-nya itu Hani harus sesuaikan dulu, ada nggak kata-kata yang di dalam buku yang digunakan di sekolah. Nanti khawatirnya ketika diklik kata ini, di U-Dictionary-nya nggak muncul. Ya, khawatir saya U-Dictionary itu mereka sudah men-setting kata-kata sendiri. Karena kan Hani tadi udah sebutkan, di situ ada bahan bacaan juga, Sir. Mister, ada bahan bacaan di U-Dictionary-nya. Nah, sementara kan Hani nggak bisa serta-merta langsung menggunakan U-Dictionary itu di kelas. Nggak bisa, Hani. Gitu. Halo? Halo? Halo, Hani? Halo? Oh, iya. Ya. Kenapa ini internetnya ya? Apa nggak boleh malam-malam? Iya. Ya. Mungkin di stop dulu. Kita dikit lagi ya, 5 menit lagi, Hani. Ini Oke, saya share screen, kelihatan ya? Saya share screen yang tadi ini, Hani. Yang proposal. Ini ya, kelihatan ya, Hani ya? Nah, jadi Hani, kita harus tuntaskan bab 1 ini. Ini kan udah ada beberapa catatan nih. Ini kita lihat lagi nih di paragraf berikutnya. Namun demikian, beberapa siswa tidak suka membaca karena membosankan. Sebenarnya nggak boleh ada kata membosankan ya, Hani ya. Yang namanya siswa itu wajib membaca loh. Ya. Membaca itu kan dengan macam-macam cara. Kasih aja gambar yang banyak, tulisannya sedikit, pasti mereka baca. Contohnya apa? Misalnya ada tulisan apa ya? Tulisannya misalnya tulisannya berbahaya. Gambarnya itu tengkorak misalnya. Tengkorak. Nah, kebetulan gambar itu ditempel di mobil truk tangki ya, tangki yang membawa bahan kimia. Nah, itu kan anak SD atau anak SMP, mereka pasti baca. Ya. Kontainer itu ada logo, ada tulisan poster ya, berbahaya, terus gambarnya tengkorak misalnya. Berarti itu yang dibawa adalah bahan kimia. Walaupun mereka cuma baca sepintas berbahaya. Nah, artinya mereka membaca. Ya. Nanti mereka penasaran deh tuh. Nanya ke teman, nanya ke tetangga, nanya ke orang tuanya. Maksud saya begitu. Termasuk juga ada kata misalnya dilarang tengok kiri. Pernah kan sekarang macam-macam ya, dilarang tengok kiri. Kan orang jadi penasaran. Hani refleks langsung nengok kiri. Ternyata ada kafe yang namanya Janji Jiwa. Janji Jiwa yang jual es teler misalnya ya. Pernah kan lihat ya? Saya sering tuh lihat di jalan-jalan. Dilarang tengok kiri. Ya salah, saya malah nengok kiri. Nggak taunya ada angkringan. Nah, jadi mau nggak mau membaca, Hani, membaca dalam diam. Gitu. Jadi hindarkanlah kata-kata boredom. Boredom.
But in this reading context, we want to get new vocabularies and make students to understand the meaning of the text. It means translating word are needed. Nah, ini jangan nih, Hani. Hani nggak ngebahas translation. Ya, ini bukan makomnya Hani. Which also means dictionaries needed to solve the problem. After that, we are using notebooks to take notes, the words that we get from dictionary. So in the future we can look into notebook to memorize the words. Enggak, ini nanti sebagai tambahan aja nih. Ini enggak kesini. Itu dihilangin aja ya, Sir. Hilangin, nanti kita hilangin bersama. Dictionary use has long been recognized when vocabulary learning strategies. Ya, dispatch, second, learn, bla bla bla, acquisition, segala macam. Oke. Kenapa Hani di sini nggak jelasin? Saya bikin besar ya. Jelaskan jenis dictionary. Kalau dulu Hani, kalau zaman papa mamanya kuliah dulu, pasti kalau bawa kamus itu minimal yang beratnya hampir 3 ons lebih ya. John Eccles itu tuh wajib. Atau sekarang lebih kecil lagi ya, kamus Oxford ya, kamus. Coba segitunya kita. Udah gitu nggak lengkap lagi. Dulu pernah ada yang namanya Alphalink. Mungkin Hani pernah punya kali dia. Iya. Beli ya, sekarang udah nggak bisa lagi dipakai. Sekarang Hani kalau udah punya handphone, udah tinggal klik saja. Kobil atau Oxford Dictionary, Cambridge Dictionary, udah lengkap di situ. Nah, maksud saya, jelaskan jenis dictionary. Ada yang paper based, ada yang elektronik. Nah, elektronik sekarang udah dalam bentuk application. Nah, ini cari nih teorinya nih. Cari ini nanti nih. Dalam bentuk application. Ini udah saya merahin. Nih. Kenapa Hani nggak bicara di sini? Di jenis kamus yang terdiri dari paper base, yang jadul sama yang modern, yaitu online dictionary atau electronic dictionary. E-dictionary. Nah, ini ya. Ya tadi U-dictionary ya. Nih, fortunately, recent years have witnessed steady development of dictionary use, including investigation use dictionary, various language activities, study attempts to evaluate, effectiveness of dictionary use for second language learning and reading context. It examines the use of bilingual dictionaries by using electronic for vocabulary task. Incidental, terus ini harus diperbaiki juga. Attention from researchers by evaluating effectiveness of dictionary learning, identify problems, dictionary, use attempts to share, technology provide, modern life, education, keep moving, PowerPoint, digital projectors. Nah, ini kemana-mana ini. Ini nggak nyambung ini ya. Ya. Kenapa nggak ini aja nih? Type of technology will provide existing electronic dictionary of student. Nah, ini aja nih. Ini udah bener ini. Ya. Nah, ini aja nih. Gitu Hani. Ada lagi nggak? Habis kayaknya. Udah. Udah. Nah, saran saya Hani ya, nanti di bab 1 tolong dimasukkan kajian-kajian relevan
Ya, ini saya kasih catatan nih. Masukkan hasil penelitian terkait sebelumnya. Maksimal 5 tahun terakhir ya, coba cari dulu lah. Iya. Nih, masukkan nih. Masukkan hasil-hasil penelitian terkait sebelumnya 5 tahun terakhir. Nanti caranya Hani ketik aja. The use of e-dictionary. Nah, itu kan relevan tuh. Nanti kalau bisa yang spesifik yang punyanya Hani. The use of e-dictionary. Cari aja di Google, nanti diperlihatkan beberapa penelitian yang berkenaan dengan e-dictionary application. Gitu, Hani. Apalagi dia terbitan Oxford ya. Ini saya nggak tahu nih konteksnya dia penerjemahan atau apa gitu. Ini saya nggak tahu nih. Kalau ini digunakan untuk penerjemahan mungkin pas kali maksudnya. Tapi kalau hanya untuk sekedar meningkatkan kosakata, penggunaan dictionary kan banyak tadi ya. Banyak. Iya. Makanya coba deh Hani bagaimana bisa menjelaskan ini nih ke saya. Bisa nggak bikin video pendek gitu, kirim ke saya. Gini loh Aswir, cara menggunakan U-Dictionary. Ini saya masukkan kata ini, kemudian nanti hasilnya seperti ini, kemudian fitur-fiturnya ini, dan lengkap gitu ya. Gitu Hani ya. Ini nanti saya kirim lewat WA ke Hani, dipelajari lagi. Jadi gini Hani, intinya pertama, Hani kan udah tahu what is the focus. Sudah U-Dictionary. Berarti nanti latar belakangnya adalah pembelajaran bahasa tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya kosakata. Dan untuk membantu ya meningkatkan kosakata diperlukan alat yang namanya kamus. Karena dalam bacaan pun ya kadang kita tidak menemukan arti kata per kata ya. Kalau dulu zaman saya kursus bahasa Inggris itu ada tuh Hani ya. Buku ada bacaan di bawahnya itu daftar kosakatanya ya. Jadi kita bisa tahu artinya. Sekarang kan buku udah jarang yang begitu ya. Karena nggak tahu lah alasannya apa gitu ya. Mungkin disuruh kita untuk mencari ya memiliki ya kamus atau bagaimana ya. Nah, jadi setelah itu dengan adanya alat bantu U-Dictionary maka terjadi peningkatan gitu ya kosakata seperti hasil penelitian apa misalnya hasil penelitian Mawar misalnya ya. Hasil penelitian Mawar menyebutkan bahwa untuk kelas 1 SMA U-Dictionary ini bukan cuma untuk reading tapi bisa untuk listening misalnya. Kan tadi 4 skill ya, 4 skill. Terus ketika saya dapat referensi yang lain, Bulan dari hasil penelitian menyebutkan penggunaan U-Dictionary itu bisa meningkatkan keterampilan menulis. Karena dengan kosakata yang banyak, dia bisa menulis lebih banyak kalimatnya, lebih panjang kalimat, lebih variatif kalimat. Gitu Hani. Ya. Nah sekarang gini dulu deh, saya kasih target ke Hani. Besok informasi sekolah saya udah dapatkan. Paling lambat sore hari ya. Ini saya kasih catatan tambahan di sini. Informasi tempat penelitian. Besok, saya tulis nih, besok harus sudah dapat
info tentang sekolah. Ya. Bahan ajar. Bahan ajar sekolahnya apa, Hani? Apakah dia menggunakan buku, LKS, atau mungkin sumbernya sumber internet misalnya. Ya, besok harus sudah dapat info tentang sekolah, bahan ajar, dan media yang digunakan. Jadi media guru itu misalnya buku sama PowerPoint, Hani. Jadi dia bikin PowerPoint-nya itu bahan bacaan yang dipindahkan ke PowerPoint. Lalu guru menjelaskan. Nanti siswa silakan dengarkan PowerPoint saya atau presentasi saya yang dari YouTube. Kan bisa juga begitu ya. Nah, ini nih, tolong. Hanya harus dapat informasinya besok, paling lambat sore. Nah, ini Hani perbaiki dulu. Yang bab 1, paling lambat hari Sabtu ya. Bisa ya? 3 hari ya. Kamis, Jumat, Sabtu. Bab 1. Ya kan Hani mau cepat lulus kan? Jadi Hani maksud saya. Amin, iya Sir. Iya, paling lambat Hani itu penelitiannya Februari, Maret. Karena kalau udah masuk awal April itu kita sudah mulai memasuki awal dari bulan suci Ramadan. Jadi kalau sudah bulan suci Ramadan, praktis 50 hari sampai pertengahan Mei, nyaris tidak ada aktivitas. Apalagi zaman COVID begini ya. Gitu Hani punya kesempatan efektif itu hanya di bulan Februari dan Maret. Oke ya. Kalau nggak ada pertanyaan, ini stop screen. Nanti saya kirim langsung ke WA. Baiklah Hani, alhamdulillah 2 menit lagi sudah 2 jam. Wah ini luar biasa loh, Hani paling lama ini. Kalah itu si Tanti sama Sarbanu itu gabungan ya, cuman 2 jam. Ini pecah telur ya, pecah rekor untuk bimbingan terlama. Di malam Kamis tanggal makasih ya Sir. Sama-sama tanggal 13 Januari hari pertama vaksinasi ya, biar terkenal aja ini ya, hari pertama vaksinasi nasional. Ya, Hani siap-siap divaksin nanti ya. Ya, pokoknya setelah skripsi selesai lah ya. Insyaallah. Iya, insyaallah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Hani ya waktunya. Mohon maaf kalau kemarin-kemarin memang banyak yang harus saya kerjakan begitu ya Hani ya. Jadi kalau ada slow response, kalau ada ini, Hani harus nyinyir juga ya di media sosial gitu ya. Jadi harus begitu supaya saya sediakan waktunya. Mohon maaf ya Hani ya, mohon maaf lahir batin nih kalau ada salah-salah perkataan. Yang penting intinya Haninya semangat ya. Jadi pandemi nggak menjadi halangan. Yang penting Hani kerjasama sama gurunya, guru bahasa Inggrisnya gitu ya. Kan guru paling tahu karakter siswanya. Guru paling tahu siswanya itu inginnya seperti apa gitu. Itu kan tahu cuman guru ya, Hani ya. Apapun adanya siswa di kelas. Terus Hani sudah jangan dirubah lagi, proposalnya lanjut ya. Tinggal kita rapikan. Kemudian nanti kalau sudah jadi tinggal izin penelitian. Insya Allah proposal seminggu rapi. Kalau bab 3 mah isinya sama lah semua ya dengan skripsi yang lain. Kalau bab 2 nanti Hani tinggal tambahkan poin-poinnya tadi. Jadi apa itu vocabulary gitu ya. Kemudian nanti vocabulary yang umum itu seperti apa. Kemudian yang kalau technical yang khusus-khusus itu seperti apa. Teori-teorinya ada itu. Terus contohnya dalam kalimat seperti apa. Yang kedua misalnya penggunaan media U-Dictionary. Nanti hanya harus cari tahu lah referensi tentang
U-Dictionary itu apa, bagaimana cara menggunakannya. Kemudian Hani juga ini nanti jelaskan manfaat, kelebihan, kekurangan begitu ya. Jadi penggunaan aplikasi. Terus bagaimana cara mengajarkan kosakata. Kosakata dari kelas yang biasa, kalau pakai reading konteks, ya udah kan reading dibacain gitu ya. Tapi kalau lewat U-Dictionary, nah kita ambil satu kata lalu muncul kalimat yang seperti ada di U-Dictionary. Misalnya kalau di bahan bacaan tadi, Hani is my student. Nanti kalau di Udemy akan ketemu kata yang baru, misalnya Hani is my teacher. Kok bisa? Bisa lah. Saya ngajarin Hani bahasa Inggris, tapi Hani ngajarin saya vokal, bernyanyi. Ya, jadi kita saling mengukur. Artinya maksud saya adalah selain ada kata student, di dalam Udemy itu ditambahkan kata yang baru yang namanya teacher. Gitu Hani, baru itulah yang namanya complementary, saling melengkapi. Kan gunanya device itu melengkapi, mensupport, sama memperbaiki, begitu ya. Oke Hani, selamat mimpi indah ya. Di tanggal 13 Januari ini, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Nanti saya kirim linknya, saya taruh juga di campus sebagai bukti apa aktivitas bimbingan kita. Oke, mohon diperbaiki. Saya tunggu sampai hari Sabtu ya Hani ya. Bab 1 dulu lah, pelan-pelan ya bab 1. Nanti bab 2 3 hari cukup lah. Kalau jurnalnya tadi udah banyak ada di Mendeley, nanti saya ajarkan tips sama triksnya ya, bikin kajian pustaka yang bagus. Makasih Hani. Mohon maaf lahir batin. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya, tetap jaga iman, imun, dan aman. Waalaikumsalam. Saya N ya. Nanti mudah-mudahan ini bisa di-converting, nanti terekam dan dikirim link. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night. Hari ini Rabu tanggal 13 Januari 2021. Terakhir di jam 20.51. Thank you.